warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Dita Andraini. Hari ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan tentang akuntansi zakat perdagangan di mata kuliah akuntansi zakat. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini ya? Jadi kita kan sehari-hari ini ya, sering melakukan transaksi perdagangan ya. Ya, transaksi perdagangan atau perniagaan itu ya disebut dengan jual beli ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menghitung zakatnya dan cara pencatatan akuntansinya? Nah, dari segi definisi ya teman-teman, zakat perdagangan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Nah, harta niaga itu apa sih? Harta niaga itu ya aset atau harta yang diperjualbelikan dan tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, jadi di sini ada dua motivasi ya teman-teman, yaitu tujuannya untuk bisnis atau jual beli, dan yang kedua adalah tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, landasan hukumnya apa? Artinya gini ya, zakat perdagangan kok ini ya, dalam Islam itu banyak jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini sebetulnya menjadi pengetahuan baru ya bagi kita semua, bahwa zakat itu ya yang dikenal di masyarakat selama ini kan zakat fitrah. Nah, saat ini kita coba untuk belajar lagi menggali, ternyata ada jenis harta yang lain yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat perdagangan atau bisa juga disebut zakat perniagaan. Nah, jenis zakat ini sudah ada juga sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi ini disebutnya juga sebagai zakat klasik ya. Kan zakat itu ada dua ya. Jadi istilahnya tuh zakat klasik dan zakat kontemporer. Kalau zakat klasik diantaranya ada zakat perniagaan, ada zakat emas dan perak, ada zakat rikaz gitu ya, ada zakat pertanian, peternakan gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini juga termasuk sebagai zakat klasik ya teman-teman. Nah, apa sih landasan hukumnya atau apa yang menyebabkan harta perniagaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya? Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 teman-teman, bahwa wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi yang Allah keluarkan dari dalam bumi artinya di dalam bumi kan ada barang tambang gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya, maha terpuji. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 267 ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita perjualbelikan atau barang dagangan yang kita dari usaha ini ya, jual beli yang kita lakukan. Nah, di Al-Baqarah 267 ini juga diperintahkan oleh Allah, zakat yang harus kita keluarkan itu adalah hasil usaha yang baik. Hasil usaha yang baik artinya ya jual beli yang kita lakukan adalah jual beli yang halal ya. Lalu yang kita keluarkan juga untuk zakatnya adalah yang baik-baik, artinya jangan kita itu zakat itu pilih yang kita tuh juga tidak suka atau pilih yang buruk gitu. Jadi kualitasnya kita keluarkan tuh kualitas yang tidak baik atau kita sendiri tidak mau gitu ya. Nah, lalu ada landasan dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini menurut sahabat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat yang saat itu melakukan aktivitas jual beli untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki untuk disiapkan untuk berdagang. Next, nah, lalu ketentuan zakat perdagangan itu apa sih? Nah, ini yang pertama yang harus kita garis bawahi, seperti tadi sudah saya singgung, yaitu jenis harta yang kita keluarkan itu harus baik. Artinya kan saat ini kan jual beli itu macam-macam ya. Nah, kita harus pahami dulu teman-teman, dan kita klasifikasikan apakah jual beli tersebut jual beli yang secara zat atau secara jenis barangnya itu barang yang halal atau barang yang tidak halal gitu kan ya.
Nah, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah jual beli barang yang halal gitu, yang baik gitu, bukan dari penghasilan yang haram atau jual beli haram seperti jual beli minuman keras gitu, daging babi dan lain-lainnya yang dilarang oleh agama. Nah, lalu harta zakat itu diambilkan dari kelebihan harta selama 1 tahun. Jadi ketentuannya ini sama juga ya dengan zakat mal yang lain, yaitu ada ketentuan dimiliki atau berjalan usahanya selama 1 tahun. Lalu ini harta tersebut harus melebihi pokok gitu, melebihi kebutuhan ya, melebihi pengeluaran pokok dan hutang. Nah, ini nanti terkait dengan perhitungannya ya teman-teman di belakang. Oke. Lalu dasar firman Allah apa sih yang menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan mengeluarkan zakat itu setelah ada kelebihan dari pengeluaran pokok dan hutang, yaitu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Nah, yang di garis bawah itu qulil afwa itu maksudnya yang lebih dari keperluan gitu. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan gitu. Yang lebih dari keperluan berarti nanti ada pengurangnya dulu ya teman-teman. Nah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Next. Nah, ini saya perjelas lagi, ketentuan zakat perdagangan itu ada 3 juga ya, yaitu yang pertama nisab. Yaitu nisab itu apa? Harta perdagangan itu minimal mencapai nilai 85 gram emas. Lalu haul sudah dimiliki selama 1 tahun, artinya usaha jual beli itu sudah berjalan selama minimal 1 tahun gitu. Lalu yang ketiga, kadar atau tarif zakatnya adalah sebesar 2,5%. Nah, ini berdasarkan referensi yang kita kita pelajari atau di buku dan di media online seperti kajian Ustadz di YouTube, itu juga ada pengetahuan baru bahwa ternyata zakat itu kadarnya 2,5% itu jika perhitungan haulnya berdasarkan tahun hijriah ya teman-teman. Lalu persentasenya 2,577% jika perhitungannya berdasarkan tahun Masehi. Nah, pada dasarnya zakat itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW tuh ya dihitungnya berdasarkan tahun hijriah gitu. Jadi misalnya kita melakukan usaha awalnya dari 1 Muharram misalnya, mulai tahun baru Islam. Maka haulnya, bagaimana cara menghitung haulnya ya nanti 1 tahun kemudian, misalnya awal usaha 1 Muharram 1421 Hijriah, berarti nanti harus dikeluarkan zakatnya 1 tahun kemudian 1 Muharram 1422 Hijriah, seperti itu. Tetapi para ulama saat ini membolehkan untuk kita menghitung haul itu juga menggunakan tahun Masehi gitu. Hanya saja karena ada perbedaan hari ya, perbedaan 10 atau 11 hari dengan tahun Hijriah, maka persentasenya berbeda sedikit, yaitu 2,577. Lalu perhitungan zakat perdagangan itu seperti apa? Nah, ini didasarkan dari pendapat Maimun bin Mahran ya. Jadi Maimun bin Mahran itu seorang ulama yang hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Seperti kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah setelah khalifah Khulafaur Rasyidin ya, yang sukses mengelola zakat itu ya sedemikian rupa sehingga di negara tersebut atau di masyarakat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada masyarakat yang berhak menerima zakat, saking pengelolaannya sudah sangat profesional. Nah, menurut Maimun bin Mahran itu ulama yang saat itu hidup di zaman Umar itu menyebutkan bahwa bila telah tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perniagaan yang kamu miliki. Lalu ditaksir seluruhnya dalam bentuk uang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi, kemudian sisanya baru kita zakati, begitu ya. Lalu perhitungan zakat perdagangannya kita tuliskan dalam rumus seperti ini supaya lebih mudah berdasarkan tadi pendapat Maimun bin Mahran ya.
Zakat perdagangan dihitung dengan cara yang pertama itu, kalau dalam usaha kita kan memiliki kas ya, kas yang dihasilkan dari usaha ya teman-teman. Kas lalu ditambah dengan piutang yang dapat ditagih. Nah, piutang yang dapat ditagih itu gimana sih maksudnya? Misalnya gini deh, kita punya toko kelontong ya. Dari hasil usaha misalnya selama 1 tahun, pasti kan kita punya kas ya dari hasil barang-barang yang terjual itu. Nah, itu kas kita itu dijumlahkan ada berapa, lalu ditambah dengan piutang yang dapat ditagih. Kadang-kadang kalau toko kelontong itu masyarakat sekitar kan suka ngambil barang dulu, nanti kasbon lah istilahnya ya. Jadi atau utang dulu gitu, ngambil barang dulu nanti dicatat, entah itu bayarnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian gitu. Nah, piutang yang dapat ditagih di sini artinya tidak termasuk piutang-piutang yang sudah lama tidak tertagih, karena memang misalnya pelanggannya atau pembelinya ini memang karakteristik orangnya agak susah kalau ditagih utang, dan misalnya sudah lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan ditagih, susah untuk ditagihnya. Berarti tidak termasuk ke dalam piutang ini ya. Jadi piutang yang ditambahkan adalah hanya yang kira-kira bisa ditagih itu. Lalu yang ketiga, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan tuh gimana maksudnya? Yang tersisa ketika kita akan menghitung zakat. Tadi kan kita lihat ya, setelah masa berlalu 1 tahun, ya usaha itu sudah berjalan 1 tahun, kita lihat jumlah kasnya, piutang yang dapat ditagih, dihitung siapa saja ya, piutang pada siapa saja. Lalu yang ketiga, persediaan barang dagangan yang tersisa di toko gitu. Nah, maka ini sebetulnya memang mengharuskan kita untuk mencatat setiap pembelian persediaan gitu, supaya kita bisa mengetahui nilai persediaan barang dagangan itu kan pada saat dibeli berapa dulu. Dulu pada saat belinya katakanlah 10 juta, lalu yang terjual ada 8 juta. Sisanya persediaan barang dagangan tuh senilai 2 juta gitu. Nah, kalau si penjual atau si pedagang itu tidak melakukan pencatatan pada saat pembelian barang dagangan, itu kemudian ya akan sulit untuk menghitung zakatnya. Oleh karena itu, para pedagang ya, atau nanti teman-teman kalau mau melakukan usaha jual beli atau berdagang itu perlu yang namanya pencatatan akuntansi, supaya kita bisa menentukan atau menghitung zakat secara tepat. Nah, lalu setelah aset lancar ini semua ditambahkan, dikurangi dengan utang jatuh tempo. Artinya utang yang memang sudah saatnya dibayar, bukan total utang yang kita miliki yang itu sebetulnya jatuh temponya masih 5 tahun lagi, masih 10 tahun lagi gitu. Apalagi utang rumah yang tidak ada kaitannya dengan usaha perdagangan gitu ya, itu jangan dikurangkan gitu. Nah, jika berdasarkan hasil perhitungan di atas itu, nah ini tadi penjumlahan aset lancar dikurangi dengan utang jatuh tempo itu hasilnya melebihi nisab senilai 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, kita masuk ke contoh perhitungan yang pertama ya. Contohnya misalnya Bapak Ahmad nih, punya usaha yang sudah berjalan sejak tanggal 1 Muharram 1421 Hijriah nih. Berarti setahun yang lalu ya, tahun 2019. Nah, aset yang dimiliki itu berapa? Yaitu ada kas 200 juta, lalu ada barang dagangan 50 juta, ada piutang yang dapat ditagih 20 juta, dan Pak Ahmad juga memiliki hutang usaha yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, artinya utang jangka pendek itu ya jatuh temponya 1 tahun ya, sebesar 15 juta. Nah, jika asumsi harga emas saat ini 1 juta per gram, maka berapakah jumlah zakat perdagangan yang harus ditunaikan oleh Pak Ahmad? Lalu yang kedua, kapan sih Pak Ahmad harus mengeluarkan zakat tersebut? Nah, jawabannya teman-teman masukkan rumus yang tadi di slide sebelumnya ya, yaitu 2,5% dikali dengan kas yang dimiliki tadi sebesar 200 juta, lalu 50 juta adalah barang dagangan ya, dan
20 juta itu tadi piutang yang dapat ditagih. Lalu dikurangi dengan utang jangka pendek sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah dikalikan 2,5% itu zakat yang harus dikeluarkan 6.375.000 rupiah. Jadi tadi 200 juta ditambah 50 juta tambah 20 juta dikurangi 15 juta itu hasilnya 255 juta rupiah. Nah ini jika dibandingkan dengan nisab 85 gram emas, tadi kan harga emasnya 1 juta per gram. Berarti nisab 85 gram emas itu adalah 85 dikali 1 juta, berarti 85 juta. Berarti ini 255 juta ini sudah melebihi nisab, yaitu 85 juta. Ya, lalu yang kedua, kapan sih Pak Ahmad harus mengeluarkan zakatnya? Ya tadi perhitungan haulnya ya, karena perhitungan pertamanya mulai 1 Muharram 1421 Hijriah, maka 1 tahun berikutnya adalah 1 Muharram 1422 Hijriah. Nah, lalu yang contoh perhitungan yang kedua, jika perhitungan zakat ini didasarkan dengan tahun Masehi ya teman-teman, ini mudah sekali, hanya bedanya adalah mengalihkan tarif zakatnya saja. Tarif zakatnya berbeda, yaitu 2,577%. Dikali perhitungannya seperti tadi sama. Nah, zakat yang dikeluarkan lebih besar sedikit ya. Tadi kan 6.300.000 sekian. Nah, kalau menggunakan dasar tahun Masehi, misalnya tadi perhitungannya mulai 1 Januari 2019, maka zakat yang dikeluarkan yaitu pada 1 Januari 2020. Nah, ini sama perhitungannya, hanya perbedaannya adalah jumlah zakatnya yang dikeluarkan. Perbedaannya sedikit ya, hanya tadi 6.300.000, kalau berdasarkan tahun Masehi 6.571.000. Oke, pencatatan akuntansinya bagaimana? Nah, misalnya gini, Pak Ahmad itu karena sudah tahu ya tentang fikih zakat, bahwa usaha dagang itu harus dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dan haul. Nah, maka Pak Ahmad nih datang nih ke Lazis Jateng misalnya. Teman-teman tahu ya, Lazis Jateng itu salah satu lembaga zakat yang ada di pusatnya di Semarang ya, tapi di Solo pun ada cabangnya ya. Nah, misalnya Pak Ahmad nih datang ke Lazis Jateng, lalu membayarkan zakatnya sebesar 6.375.000 rupiah. Maka Lazis Jateng itu mencatatnya seperti apa? Yaitu di debit kas zakat. Kan Lazis itu kan menerima uang ya, menerima uang kas sebesar 6.375.000, lalu di kreditnya yaitu penerimaan dana zakat. Nah, ini hampir sama ya dengan zakat emas yang sebelumnya dibahas tadi, bahwa jurnalnya hampir sama seperti ini karena akunnya memang sudah ditentukan berdasarkan standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 109. Oke, begitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.